Dan kalau udah menyangkut angka 8 tuh bagi gua sih itu sesuatu yang bagus gitu, yang recommended untuk kalian tonton. Kalau di bawah 7 atau 6 di bawah itu kurang ya. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali mereview film nih. Review film kali ini adalah serial terbaru dari Prime Video yang baru aja gua tonton, dan ini filmnya menarik banget ya. Film Indonesia berbentuk series ya, dan memiliki 6 episode. Dan ini filmnya seru ya, ada unsur ujian, sekolahan, dan ibaratnya prestasi kalian akan menentukan bayaran kalian di sekolah tersebut. Waduh gokil, ini sekolahnya sekolah elit ya. Jadi kalau peringkat 1 sampai 3 kalian gratis biaya sekolah, dan kalau peringkat kalian sampai bawah gitu, posisi terakhir kalian akan dituntut bayar dengan harga bayaran sekolah yang cukup mahal, bahkan sangat mahal. Waduh gila. Jadi ini tentu saja akan orang tua akan menuntut anaknya berprestasi di sekolahan, sementara anaknya sendiri harus berjuang mati-matian menghadapi setiap ujian-ujiannya dan terus belajar untuk bisa naik begitu peringkatnya, agar sekolahannya bayarannya nggak terlalu mahal. Jadi si orang tuanya nggak terlalu terbebani oleh biaya sekolah gitu ya. Tahu sendiri ya, udah normalnya aja sekolah elit bayarannya mahal, apalagi nih ada sistem semacam itu. Waduh gokil. Nah, kalau berhubungan dengan hujan-hujan gini, gue jadi inget sama film Bad Genius Thailand gak sih? Itu gila sih. Hampir mirip loh. Tapi bukan mirip banget sih. Ini memiliki ciri khasnya sendiri. Dan menurut gue ini seru banget gitu. Perjuangan mereka berjuang untuk mendapatkan prestasi tertinggi. Jadi seperti apa review lengkap dari gue? Yuk kita masuk ke A+, review film. Oke, penikmat film, kita langsung ngebahas untuk review film A+. Sebelumnya nih pemain-pemainnya di sini diperanin oleh Antonio Blanco sebagai Ray Dirgantara, lalu ada Arsano Nuradatau sebagai Kai Dirgantara, Calypso sih namanya sih, Calypso Dirgantari. Terus ada Raybong sebagai Kenan Aditya, lalu ada Ziva Magnolia sebagai Adinda Aletia, lalu ada Vivi Renata sebagai Aurora Kalista, dan ada pemeran pendukung lainnya seperti Atika Hasyolan sebagai Renadia Isparapati, ini manajemen sekolahnya nih. Lalu ada Perdi Sulaiman sebagai Antonio Wimana, dan ada Aliando Sarif sebagai Bramantio Sadewa. Ini adalah alumninya ya. Dan film ini diproduksi oleh Falcon Picture, dan ditulis skenarionya oleh Titin Watimena. Sutradaranya yaitu Fajar Bustomi. Waduh gokil. Dan ada lagu yang dibawakan di sini yaitu Niki ya, High School in Jakarta. Wah asik banget ini, pas nih tematik lagunya sama film ini. Oke. Film ini memiliki 6 episode ya. Setiap episodenya rata-rata sekitar 20-an menit atau hampir 30 menit ya. Ya nggak lama-lama banget, tapi kalau disatuin tuh jadi suatu film yang lengkap gitu. Daripada dijadiin film, mending dijadiin series berepisode-episode, tapi pas disatuin dengan jumlah total durasi yang cukup panjang, kalau ditonton sekaligus itu akan menjadi jauh lebih menarik gitu. Dan sudah komplit sih untuk episodenya, jadi bisa langsung kalian meluncur ke Prime Video, ditonton tuh secara beruntun. Wah asik banget. Oke, pokoknya kisahnya tentang yang gue ceritakan tadi, di mana ada sekolah elit yang membuat sistem ranking prestasi yang akan menentukan bayaran kalian. Jadi di sekolah elit kan tahu sendiri ya bayarannya mahal. Nah, di sini dibikin sistem ranking, posisi 1 sampai 3 itu gratis, posisi bawahnya bakal semakin mahal. Ada yang sampai ratusan juta bahkan miliaran. Cuman gara-gara prestasinya di bawah alias rendah gitu. Dan itu malah membuat banyak siswa yang depresi gara-gara prestasinya kan dituntut terus tuh untuk naik, tapi kalau prestasinya jeblok terus makin turun, malah jadi kan orang tuanya juga pengen anaknya itu tidak membebani biaya sekolahannya, jadi otomatis si anak belajar. Wah, jadi kan karena keseringan belajar depresi dan banyak yang bunuh diri. Itu sih jadi intinya, jadi tekanan batin buat si anak untuk terus belajar.
Jadi si sekolahan elit ini adalah salah satu sekolahan yang berprestasi di UN, ujian nasional, yang posisi teratasnya tuh dari sekolahan ini. Banyak siswa yang berprestasi dari sekolahan ini menembus posisi atas dari ranking UN di seluruh nasional di Indonesia, ceritanya begitu di ujian nasionalnya. Dan gara-gara itu kan jadi nama sekolahnya jadi harum, jadi bagus gitu di wartawan dan di seluruh Indonesia. Ibarat di dunia pendidikan tuh ini sekolah terbaik, Bina Nusa Indonesia apa namanya tuh. Dan ini dia jadi banyak yang tertarik gitu sekolah di situ karena ada embel-embel atau namanya sudah harum gitu sekolahannya. Jadi wah, ini nih sekolahan elit, sekolahan berprestasi, sekolahan yang terbaik dari seluruh sekolahan yang ada karena menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi gitu. Tapi kenyataannya malah di dalamnya itu parah banget. Persaingan tidak lagi menjadi sesuatu yang sehat ya. Bakal saling ibaratnya kayak ini mah bunuh-bunuhan nilai. Jadi nggak boleh ada bersekongkol, wah ujiannya ketat banget, dan otomatis setiap siswa yang berprestasi ini juga pengen berjuang tetap di atas, nggak mau turun. Jadi jelas lah persaingan itu akan menjadi setiap siswanya ini saling selek gitu, saling nggak suka gitu, karena kan kalau kegeser nilainya otomatis jadi ancaman buat dia dan keluarganya gitu ya untuk membayar biaya sekolah itu. Dan akhirnya perlahan ada siswi masuk bernama Kai itu. Kai akan merubah segalanya karena ketika dia masuk dia akan meracuni atau membuat pemikiran baru kepada siswa-siswi yang berprestasi bahwa ini sistem harus dirubah karena akan mengganggu pikiran-pikiran atau akal sehat dari anak-anak yang berprestasi itu. Bahkan yang tidak berprestasi pun ikut depresi gitu loh. Karena ambisinya itu terlalu tinggi, jadi tekanan-tekanan dari manapun juga bisa membuat itu si siswa-siswi bunuh diri. Jadi bahaya banget. Jadi akhirnya tuh kelompok 5 besar lah ya, bisa dikatakan 5 besar atau 6 besar gitu. Itu dia bikin kelompok untuk bagaimana caranya ini sistem berubah gitu. Ya dengan cara merubah pola pikir si manajemen atau si kepala sekolahnya di situ ya. Pemilik sekolah, bahkan bukan kepala sekolah lagi. Waduh, gokil. Manajemennya juga sadis-sadis ya, dan nggak boleh ada yang tahu betapa rumitnya sistem ini dan betapa banyak masalahnya sistem ini, tapi ditutupin dengan keharuman sekolahnya di media luar gitu. Jadi otomatis akan terus ditutupi oleh pihak manajemen sekolah dengan sistem yang parah ini. Yang gue suka dari film ini adalah ciri khas ujiannya itu loh, mirip banget sama Bad Genius, dan wah gila asik adegan-adegan pas waktu ujiannya tuh keren banget. Dan misi si kelompok berprestasi ini untuk merubah sistem sekolah itu keren-keren. Jadi misi-misi menyelundup di sekolah malam-malam, lalu kayak merubah soal, mencari kunci jawaban terus disebar. Jadi dia tuh pengen semua siswa-siswi rata gitu nilainya, biar nggak ada yang bayaran gitu, jadi gratis semua. Dan itu akhirnya pihak sekolah juga berpikir ini ada yang main-main dengan sistem ini, otomatis itu akan jadi ancaman mereka untuk dikeluarin dari sekolah. Waduh, pokoknya seru dah. Misi yang mereka lakukan nih, kelompok-kelompok berprestasi ini tentu saja mengancam dia untuk dikeluarin dari sekolah ya, dan tentu saja harus disupport juga dengan teman-temannya yang tidak ikutan misi ini. Jadi menurut gue nih bakal seru berjalan misinya ini untuk merubah sistem ke sekolah yang parah ini. Dan tentu saja karakter-karakter dari setiap pemeran-pemerannya ini gue suka banget ya. Jiva Magnolia, wah gila, keren banget nih actingnya. Baru ini gue ngeliat Jiva berakting dan ternyata lebih keren ya, bahkan lebih keren dari Tiara Andini yang film Mrs. Girl. Ini kalau gue lebih suka si Jiva ini di film ini. Terus ada Rebong, oke juga sih, dia makin kesini makin matang ya. Livi Renata juga di sini dituntut dengan karakter yang menurut gue unik juga. Dan banyak pemeran-pemeran muda ya di sini, rata-rata pemeran baru, pendatang baru dan muda-muda semua. Dan emang dikasih kesempatan tuh
kalau talent-talent baru kayak gini malah jadi sesuatu yang fresh gitu, terkhusus buat gue ya, karena udah keseringan nonton film. Jadi kalau pemerannya itu lagi Reza Rahadian lah siapa, bosen. Jadi kudu ada pemeran baru kayak gini nih yang menurut gue membuat fresh gitu untuk ditonton. Oke, menarik pokoknya, simak aja film Prime Video, film A Plus serial terbaru dari Prime Video. Pokoknya seru banget untuk diikutin. Tipe-tipe Bad Genius, kalau kalian tahu film Bad Genius tuh. Tapi ini versi Indonesianya, keren. Ternyata bisa ya film Indonesia sekeren itu, semirip Bad Genius, itu prestasi yang luar biasa sih kalau menurut gue. Pencapaiannya juga oke ya untuk segi cerita, actingnya luar biasa di sini, maksimal banget tuh ya untuk pemerannya. Pengen nunjukin tuh kalau mereka tuh bisa acting, keren banget. Oke, gue kasih penilaian 8,8 dari 10. Wah, ini keren banget kan, kalau udah menyangkut angka 8 tuh bagi gue sih itu sesuatu yang bagus gitu, yang recommended untuk kalian tonton. Kalau di bawah 7 atau 6 di bawah itu kurang ya. Biasanya sih gue ngasih nilai sih standar ke atas lah ya, nggak pernah jelek-jelek amat, kecuali wah parah baru gue kasih nilai separah-parahnya. Tapi rata-rata sih normal lah. Standar ke atas. Nah, standarnya kan rata-rata 7. Nah, gue kasih nilai 8. Dan kali ini 8,8 dari 10. Kalian layak nonton karena ini gue rekomendasiin untuk kalian nonton di Prime Video, dan tonton semua episodenya dan menarik. Ada kepuasan sendiri lah untuk kalian setelah nonton film ini. Oke, itu aja mungkin untuk review A Plus kali ini. Kita akan nge-review film-film lain mungkin di Prime Video, di Netflix, di Disney, apapun yang menurut gue seru pasti gue review. Kalau yang nggak seru ya gue skip aja. Dan di bioskop juga masih gue tonton juga nanti Transformer, The Flash mungkin kalau sempet, dan juga Spider-Man Across the Spider-Verse ya. Ya, sama siapa nggak tahu juga, pokoknya lihat aja nanti. Oke, kita nantikan review-review lengkap lainnya untuk film-film menarik lainnya, untuk rekomendasi kalian juga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Harit Movie Time. Dan terima kasih untuk 1000 subscriber yang sudah subscribe. Untuk yang belum, yuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Yuk nonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.